Oke, oke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng sedang mengalami kecemasan ya, kayak seperti itu. Kira-kira bisa nggak kecemasan itu kemudian mempengaruhi dalam proses? Bisa nggak kira-kira memberikan layanan konseling kepada seseorang ketika kita dalam masa kecemasan? Kita jawaban secara kode etik dulu. Kode etik profesi konselor mengatakan bahwa dalam diri kita, terutama berkaitan dengan kecemasan itu, secara kode etik itu dapat mempengaruhi sedikit atau banyak mempengaruhi seseorang itu dalam proses layanan konselingnya dia. Sehingga harusnya dia wajib memberikan referral, wajib merefer kepada konselor atau yang lainnya, yang seperti di psikolog atau di dokter atau di psikiater atau dokter spesialis kejiwaan. Itu poinnya kalau di kode etik. Tapi selama teman-teman sekalian masih bisa mengelola kecemasan, bisa dikelola dengan baik, sehingga bisa yakin bahwa saya tidak akan mempengaruhi layanan profesional saya selama konseling, maka sebenarnya teman-teman tidak masalah, bisa melanjutkan itu. Tapi dengan catatan itu tadi. Tapi kalau seumpama Anda tidak yakin, maka lebih baik Anda refer itu. Karena kira-kira akan sangat mungkin mempengaruhi proses layanan Anda. Anda mau menangani klien yang cemas, Anda sendiri sedang mengalami kecemasan, maka hal itu menyalahi di dalam proses konseling secara bagus. Saya pikir itu jawabannya, Mas. Oke, sangat jelas sekali ya Mbak Ajeng. Apabila Mbak Ajeng ingin melihat video siaran ulang seminar kita ataupun teman-teman yang lain, bahwasanya besok sudah tersedia di Sarapan Pagi channel YouTube. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, Pak Asmi. Assalamualaikum, saya Hayatul Giza Putri dari IAIN Bukit Tinggi. Ingin bertanya, bagaimana membangun mental hygiene dalam menghadapi pandemi COVID-19? Karena pandemi ini berdampak langsung terhadap berbagai sektor seperti ekonomi dan sosial, sehingga memunculkan ketakutan dalam diri akan kehilangan pekerjaan. Ketakutan akan tertular maupun menularkan COVID kepada orang sekitar, serta kecemasan atau panik. Karena angka positif COVID meningkat. Mohon pencerahan Pak sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Mbak Ajeng di IAIN Bukit Tinggi. Salam bagi teman-teman sekalian. Ya benar ya, IAIN Bukit Tinggi ya. Salam bagi teman-teman yang ada di Bukit Tinggi. Semoga kita bisa saling bersilaturahim satu sama lain. Nanti kita bisa sharing tentang bimbingan konseling, gitu ya, bahasanya gitu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Benar tadi, pertanyaan tadi sebenarnya akan merangkum yang saya sampaikan tadi. Bahwa di dalam masa pandemi seperti ini, orang cenderung mengalami perubahan dalam kesehatan mental mereka. Sebenarnya wajar, cemas wajar, stres adalah hal yang wajar. Tapi problemnya adalah ketika cemasnya berlebihan, stresnya berlebihan, sehingga masuk dalam perilaku yang berlebihan. Beli masker normal, tapi kalau kebanyakan dikira menimbun masker karena berlebihan, kan gitu teman-teman sekalian. Sama, Mas juga sama teman-teman sekalian, secara kesehatan mental juga sama. Maka langkah yang sering kita perlu waspadai adalah teman-teman, kita sedang menghadapi pagebluk bahasa Jawanya ya, wabah, pagebluk atau wabah yang kira-kira kita tidak dapat sampai hari ini, belum ada yang menjamin wabah ini akan selesai pada kapan. Maka konsepnya adalah siapa mereka yang dapat beradaptasi, maka merekalah yang akan bisa bertahan dalam menghadapi COVID. Kalau katanya Einstein, jelas the fittest survival, siapa yang paling fit dialah yang akan bertahan hidup. Tapi bedanya adalah kita sebagai manusia, selain kita harus memastikan bahwa diri kita itu teman-teman sekalian adalah upaya menyeimbangkan kita secara kesehatan mental kita agar tidak terpengaruh secara berlebihan terhadap itu.
sehingga mempengaruhi kesehatan mental kita perlu untuk melakukan gerakan-gerakan sosial. Karena jenengan-jenengan semua adalah orang-orang yang anak muda, yang kreatif, yang aktif, dan selalu bergerak teman-teman sekali. Gak bisa diem. Bahkan ketika Anda harus diisolasi, gak bisa diem. Entah jari tangannya, kemana-mana media sosialnya, stalking siapapun yang Anda inginkan, atau mungkin teman-teman sekalian juga mengalami aktif banget teman-teman sekalian, termasuk otaknya ini sangat kreatif sekali. Maka gunakan itu untuk gerakan-gerakan sosial teman-teman sekalian, untuk bisa membantu teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita lain yang tidak seberuntung kita. Kalau ada sisa uang, mohon untuk teman-teman sekalian bisa digunakan, dikumpulkan, dan kemudian disalurkan untuk orang-orang yang mungkin tidak seberuntung sama kita teman-teman sekalian. Itu yang penting. Ingat bahwa salah satu di dalam konsep kesehatan mental menyehatkan itu adalah dengan cara the power of giving someone, atau mempunyai power, kekuatan dari memberi seseorang. Bahasa Islaminya adalah fadilah dari sedekah, gitu ya, keutamaan dari sedekah. Maka dapat menguatkan jiwa kita, gitu ya. Dari teman-teman yang BKI, BPI, yang ada II-nya semuanya, saya yakin teman-teman tidak asing dengan hal ini. Teman-teman dari tasawuf dan psikoterapi juga tidak asing dengan konsep ini. Teman-teman yang belajar tentang psychological well-being, psikologi positif juga, teman-teman juga nggak asing dengan ini. Kalau kita memberi, itu akan menguatkan dalam tanda kutip ya, kejiwaan kita. Karena kita bahagia, memberi itu membahagiakan kita. Ketika membahagiakan kita, maka akan meningkatkan imun kita, sehingga menyeimbangkan paling tidak akhirnya tidak sampai membuat kesehatan mental kita akan. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana teman-teman sekalian jangan sampai kesehatan mental itu terganggu secara signifikan. Begitu tahu itu, maka yang harus dilakukan adalah melakukan hal-hal seperti menghubungi para orang-orang yang konsul dalam bidang itu. Contohnya, hubungi konselor kalian, hubungi psikolog kalian, hubungi dokter spesialis kejiwaan teman-teman sekalian. Tapi saya sarankan, bahasanya, di rumah sakit terutama itu dokter-dokter, tenaga medis sedang sangat amat sibuknya mereka, khususnya untuk menangani corona ini. Kadang-kadang mungkin, kalau kita nggak sakit yang benar-benar gitu ya bahasanya, hanya psikosomatis saja, saya harapkan teman-teman tetap bisa bisa menterapi diri sendiri gitu ya teman-teman sekalian. Itu poin yang penting yang ingin saya sampaikan. Karena kita tidak bisa mengandalkan pada orang yang ketemu dengan para psikolog, para konselor dan seterusnya untuk bisa membantu mental kita agar lebih baik lagi. Saya pikir itu, Mas Umam, tadi kepotong nggak ini suaranya? Halo? Halo. Tidak lancar, Pak. Oke. Jadi itu konsepnya tadi. Mungkin tidak memuaskan ya, karena ya nanti bisa japri lah ketika kayak gitu ya, atau bisa mengikuti dalam sisi berikutnya ya terhadap hal ini ya. Oke. Ya, bagi teman lanjut ke materi atau ke pertanyaan yang nomor 3. Assalamualaikum Kak, ini saya Maiko Ivan. Mau tanya, di dalam masa pandemi ini kita khawatir terdampak virus COVID-19. Nah, yang saya tanyakan, jika ada anak introvert merasa ketakutan terhadap dampaknya takut tertular virus tersebut, bagaimana cara memotivasi mereka dan lebih baik menggunakan pendekatan apa jika mau memberikan motivasi? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang keren. Karena saya bukan seorang introvert, saya adalah seorang extrovert. Memerlukan analisis khusus di sana. Segini, menurut pengalaman saya, dan secara teoretikal, sebenarnya di dalam kondisi seseorang itu yang mengalami kecemasan, mereka dapat menghasilkan perilaku-perilaku yang berbeda satu sama lain. Baik seorang yang cenderung extrovert atau introvert. Saya tidak berbicara soal ambivert ya. Saya nggak bicara soal ambivert antara ini dan ini. Enggak. Saya ingin membahas tentang yang dominantly. Dominan dominan dengan extrovert dan dominan dengan
introvert gitu. Memang sangat unik memahami teman-teman sahabat-sahabat kita yang introvert, teman-teman sekalian, karena mereka punya internal frame of reference, IFR bahasa kerennya. Apa itu? Dia punya worldview, punya pandangan di dalam otak mereka sendiri tentang pemahaman lingkungan mereka sendiri. Jadi dia diam, tidak bereaksi, tapi sebenarnya dia sedang menggambarkan sesuatu yang berputar di otaknya dia seperti apa. Maka pendekatan yang cocok menurut saya, terkadang orang ekstrovert itu sangat cemas, mengalami kecemasan yang mungkin tidak terlalu berat ya kecemasannya, tapi itu cukup mengganggu ketika dia harus berkontak dengan orang yang baru dia kenal. Satu. Kemudian kedua, dia sulit untuk memulai pembicaraan yang kemudian mantap basa-basi dan seterusnya. Maka yang selanjutnya yang saya katakan adalah terapi yang cocok buat teman-teman itu adalah terapi perilaku, bisa pakai behavioral, atau dia diminta kalau dia suka nulis disuruh untuk menulis. Writing terapi, dia disuruh untuk mengungkapkan perasaannya, katarsis, meluapkan seluruh emosinya melalui menulis itu. Kalau dia nggak suka nulis, suruh gambarkan, mengungkapkan itu, gambar itu. Kalau tidak, dia disuruh memilih untuk beberapa gambar yang paling mencerminkan dia, teman-teman sekalian. Tapi di antara semua itu kita juga bisa memilih menterapi seseorang yang introvert dengan cara mencari seorang introvert yang lainnya. Karena yang paling memahami seorang introvert biasanya adalah temannya yang juga sesama introvert. Sehingga kita juga bisa memberikan kolaborasi dalam treatment terapi kita sama orang-orang yang khusus yang introvert yang kemudian dia diminta untuk kemudian memahami kondisi dia secara lebih dekat lagi. Saya pikir itu. Nanti lebih jauh silakan dicari ya pendekatan-pendekatan yang lain karena cukup unik. Introvert itu teman-teman yang luar biasa karena tanpa ada introvert katanya dunia bisa ambiar ya teman-teman sekalian. Karena setiap orang egonya kalau ekstrovert itu harus dikeluarkan. Ngomong gini. Maksud saya itu seperti ini, gini. Introvert, oke, diam, ya. Dia sebagai pendamai teman-teman sekalian, oke ya. Sebagai peredam dari teman-teman ekstrovert yang berlebihan. Walaupun ekstrovert bagus teman-teman sekalian. Itu ya, saya pikir itu pandangan saya. Oke, sangat luar biasa sekali dan sangat jelas sekali. Ini adalah pertanyaan yang terakhir Pak Asmi dan yang banyak sekali teman-teman menanyakan hal ini. Langsung saja dari Rizky Iswar Anas. Mohon izin bertanya, sangat tertarik dengan metode mindfulness. Mohon lebih dijelaskan bagaimana praktek nyata untuk yang bisa kita terapkan jika kita satu sebagai pasien yang positif, dua sebagai keluarga dari pasien yang positif, tiga sebagai warga sekitar yang dekat dengan rumah pasien COVID-19. Oke, Mas siapa tadi namanya? Mas Rizky Iswar Anas. Mas Anas ya? Nah, pertanyaannya itu bisa jadi paper ya yang keren teman-teman sekalian, ini penting. Oke, gini teman-teman sekalian. Tadi pertanyaannya apa sih? Saya nggak konsen tadi. Bagaimana? Mindfulness. Oke. Ini ada yang komen by the way, sebentar. Ya benar Pak, introvert itu harus sama-sama dengan yang introvert juga. Soalnya menurut saya seperti itu kan. Jadi harus sama introvert yang memahami dunianya teman-teman introvert. Ekstrovert sok tahu biasanya ya, sok tahu. Enggak, ini hanya aja ya. Tapi yang paling paham memang ya sama introvertnya teman-teman sekalian itu bisa jadi kita gali informasi sama itu. Baik, tentang mindfulness ya, ingin pertanyaan terakhir nih teman-teman sekalian ya. Saya belajar mindfulness, mungkin saya tidak akan bisa mempraktikkan secara full, secara praktek di sini, karena saya bukan seorang ahli mindfulness juga. Tapi sepengalaman saya akan ceritakan sharing pengalaman saya, teman-teman sekalian. Di 2015 atau 2016, saya berangkat ke Kuala Lumpur untuk mengikuti sebuah workshop yang pemateri atau betul ada seorang dari yang ahli dalam mindfulness, namanya Profesor Richard Chambers. Saya masih ingat bukunya masih ada, namanya Mindful Learning, di mana dia mengatakan bahwasanya mindful itu adalah sikap dari diri kita untuk selalu fokus
dan menyadari diri kita melakukan sesuatu dengan penuh pertimbangan tadi. Nah, contohnya apa? Kita nggak bisa naik motor, melakukan dua aktivitas secara bersama-sama yang menghasilkan dua hal yang sama-sama baiknya. Contohnya, teman-teman main HP sambil naik motor. Makanya dilarang. Nggak bisa, karena konsentrasi terpecah. Namanya multitasking. Nggak bisa, teman-teman sekalian. Teman-teman sambil ngapain, pasti tidak bisa maksimal. Entah salah satunya atau dua-duanya, bahkan tidak bisa maksimal. Mindfulness mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang fokus terhadap hal diri kita itu sendiri, teman-teman sekalian. Di dalam mindfulness ada proses yang disebut dengan relaksasi, refleksi, dan relaksasi. Refleksi berarti kita diminta untuk kemudian mereview kembali hal-hal yang sudah kita lakukan selama kurun waktu tertentu. Dan dengan hari ini, kalau mau tidur mindfulness, teman-teman berpikir reflektif. Saya sudah ngapain ya seharian ini ya? Saya sudah melakukan apa ya kira-kira ya? Kemudian yang kedua, teman-teman setelah itu mulai sudah reflektif. Selanjutnya adalah relaksasi. Ya, seperti teman-teman tahu, relaksasi adalah dengan cara yang paling simpel adalah itu tadi ya, menarik nafas pelan, mengeluarkan dengan pelan-pelan juga, mengambil nafas deep breath, nafas yang sangat mendalam, kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Itu sampai rileks sekali, sampai membaikkan hal-hal yang positif di sana. Itu bagian dari mindfulness itu. Nah, saya mungkin tidak bisa menjawab semuanya, mulai dari orang yang, kalau orang positif tanpa gejala bisa mindfulness, bisa. Dengan apa ya? Karena dia bisa komunikasi, bisa bertemu dengan orang lain mungkin yang sesama positif gitu. Tetapi begitu orang-orang yang ada gejala, yang sedang sakit, yang kesulitan sehingga memakai ventilator di hidungnya mereka atau di wajahnya mereka, maka nggak bisa diminta untuk mindfulness. Yang datang dia harus pakai APD dulu, betul ya, lengkap pakai APD seperti itu, udah lengkap, dia diminta untuk kemudian memberikan relaksasi, padahal diri dia sendiri sebenarnya, maksud saya di pasien yang positif ini sedang mengalami sesak napas, maka agak sulit. Maka pendekatan medis yang paling tepat ketika ada orang yang sakit dan dia positif, teman-teman sekalian, itu poinnya. Kalau dia masih tanpa gejala, maka bisa kita bantu. Kita bantu dalam artian apa ya, sesama yang positif itu, karena biasanya kalau sudah positif langsung ada isolasi khusus, teman-teman sekalian. Itu poinnya di situ. Itu yang paling penting. Dan di masyarakat juga sama. Nanti bisa akan, ya mungkin di seminar-seminar berikutnya ya, kita akan belajar bareng-bareng soal mindfulness ini sama-sama, karena ini adalah hal yang memerlukan praktek secara khusus, teman-teman sekalian. Saya pikir itu. Saya kembalikan ke Mas Umam. Mungkin ini tidak memuaskan teman-teman karena saya bukan alat pemuas bagi teman-teman sekalian.